Assalamualaikum. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama Ustadz Zawir. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang wawancara, dan IPA, kita akan membahas tentang sumber energi yang ada di sekitar kita. Nah, kita mulai dengan bahasa Indonesia dulu ya teman-teman. Di dalam bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang wawancara. Teman-teman masih ingat kan tentang wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk mendapatkan informasi tentang suatu hal. Nah, kata kuncinya adalah tanya jawab, pewawancara, narasumber, dan informasi. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara, sedangkan narasumber adalah orang yang menjadi sumber informasi. Informasi terkait dengan data, keterangan, dan pendapat tentang suatu hal. Misalkan, teman-teman ingin tahu tentang virus corona, maka teman-teman bisa mewawancarai seorang ahli atau pakar dan dokter. Atau teman-teman ingin tahu tentang bisnis orang-orang sukses, maka teman-teman bisa mewawancarai orang sukses tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak contoh wawancara berikut ini. Selamat siang Pak, kami dari mahasiswa Fisip Hamka ingin mewawancarai seputar dunia percetakan guna memenuhi tugas akhir. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Ya, saya dengan Bapak Dari. Sebelumnya mengenai percetakan nih Pak, kenapa sih pilih usaha percetakan ini gitu Pak? Karena saya dari semenjak lulus sekolah, saya ikut dengan Pak Le saya bekerja di percetakan. Jadi pengalaman saya di bidang percetakan. Lalu berapa sih Pak omset yang Bapak dapatkan dari usaha percetakan ini? Kalau mengenai omset, kita kan jasa. Jadi kita nggak ada pasti berapa-berapa, sekitar 5 sampai 10 juta. Kadang juga bisa lebih kalau karena jasa kan bisa permintaan dari mana-mana. Bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan contoh wawancara? Sebelum kita melakukan wawancara, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus menentukan topik wawancara. Misalkan tentang kesehatan, ekonomi, bisnis, dan lain-lain. Yang kedua adalah kita harus memilih narasumber. Yang ketiga adalah membuat jadwal wawancara. Biasanya, jadwal menyesuaikan dengan narasumber atau sesuai dengan kesepakatan. Keempat, kita harus menyusun daftar pertanyaan. Pertanyaan yang kita buat harus sesuai dengan topik. Yang kelima, mencatat pokok wawancara atau hal-hal yang penting dari penjelasan narasumber. Dan yang keenam adalah membuat laporan hasil wawancara. Bagaimana? Mudah kan teman-teman? Materi berikutnya adalah IPA tentang sumber energi di sekitar kita. Sumber energi dibedakan menjadi dua, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui contohnya seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sumber energi yang dapat diperbarui tidak akan habis jika dipakai secara terus-menerus. Contohnya seperti air, angin, matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan, biofuel, dan biomasa. Ada istilah baru ini teman-teman, yaitu biofuel dan biomasa. Teman-teman tahu enggak? Biofuel adalah sumber energi yang terbarukan berupa bahan bakar, padat, cair maupun gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Sumber biofuel adalah tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi,
seperti sorghum dan tebu, dan tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati tinggi seperti jarak dan kelapa sawit. Nah, adapun biomasa adalah jenis energi yang terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme hidup atau belum lama mati. Sumber utama biomasa antara lain bahan bakar kayu, limbah, dan alkohol. Bagaimana teman-teman? Sudah pahamkan tentang sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sumber energi yang dapat diperbarui? Nah, itu dulu ya teman-teman. Kita lanjutkan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.